saudara. 1, 2, 3. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Kita bersama-sama dengan suara yang besar ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Silakan duduk. Saya beri judul firman Tuhan pada malam ini, Become God's Chosen One. Become God's Chosen One. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Become God's Chosen One. Saudaraku, ini berbicara Allah di dalam Yesus yang memilih saudara. Katakan amin. Amin. Saudara maunya juga Allah memilih saudara. Betul atau betul? Sepertinya betul. Tetapi Yesus mempunyai kedaulatan memilih saudara. Dia tidak bisa terintervensi dengan kegiatan rohani. Dia tidak bisa terintervensi dengan kerajinan. Tidak bisa. Tetapi keputusan Allah adalah daulat, otoritas Allah untuk memilih saudara dan ikut bersama dia. Saudaraku, ada kata pada saat itu kontekstualisasi dalam pelajaran Yesus adalah Kaisar Julius. Dia katakan Vini Vici. Vini Vici. Dia katakan, aku datang, aku melihat, aku menang. Saudaraku, pada saat itu raja akan mencari orang-orang yang kuat. Diundilah semua orang untuk menjadi serdadu yang kuat bagi pasukan Romawi. Setiap kelas dipilih. Banyak yang datang, banyak yang ikut serta. Pada saat ikut seleksi, gugur satu persatu. Ikut pertandingan ini gugur, yang badannya besar-besar, sehingga terpilihlah orang-orang yang unggulan. Sehingga muncul ayat ini, diberilah perumpamaan. Become God's chosen one. Menjadi orang pilihan Tuhan. Saya pun mau dipilih oleh Tuhan.
Saya yakin dan percaya saudara pun mau, katakan amin. Amin. Tapi harus melakukan saringan, kajian, dan latihan yang tidak gampang. Kelihatannya saudara mengikuti Yesus mudah saja, enggak. Harus masuk ke dalam seleksinya dia, harus masuk kepada otoritasnya dia. Sakit, nggak suka. Tetapi banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Amin. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Dan kalau kita ke GBK Senayan, ada palang yang besar. Waktu saya ke sana saya lihat, saya catat. Dia tulis Sitius, Altius, Fortius. Lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Itu di gelanggang olahraga. Tetapi lihat bagaimana Allah tidak melihat tenagamu. Allah tidak melihat kekekaran. Allah tidak melihat engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak. Tetapi yang dia lihat kesetiaanmu di dalam Tuhan. Katakan amin. Sitius, Altius, Fortius. Lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudaraku, ada dua perbandingan besar, dua kelompok besar. Yang satu kelompok pertama, yang satu kelompok kedua. Bagaimana perjamuan kawin ini diundang kepada masyarakat. Seorang raja akan mempunyai acara perkawinan anak. Dia menyebarkan undangan kepada orang yang dia kenal, kepada orang kerabat yang dia tahu. Diberi aja. Dia menyuruh hamba-hambanya, kasih undangan ini kepada orang yang telah diundang. Hamba-hambanya jalan nih dengan setianya, siap bos. Raja yang suruh. Jangankan raja, saya jadi suruh Panababan, iya bos. Karena dia ketua sinode kita. Gereja. Apanya Pak Timothy bilang saya, Pak Mil, sinode GKDI sudah ada. Apa itu? Gereja Kristen. Kita ganti deh. Sekarang kita ganti apa? Gereja Kristen. Kau dengar itu. Iya. Besok ada pentabisan. Dia udah bocas. Mantap. Pak Tobing sudah latihan suara buat pentabisan besok. Amin. Sitius, Altius, Fortius. Dua kelompok ini dibagi. Kau beri undangan. Hamba-hambaku kau beri undangan. Tetapi orang yang kenal kepada raja, orang yang tahu mengenai raja, cuek aja tuh. Lebih bagus gua kerja aja deh. Lebih bagus gua ngisi deh apa usaha gua. Nah, hamba-hamba yang disuruh raja, enggak ada, ini kayaknya ngaco nih. Mendingan gua bunuh, gua binasakan. Itu kelompok pertama. Orang yang dikenal diundang oleh raja, tetapi mengindahkan undangan raja. Meledek dia nih. Yang undang raja, jangankan raja, saya dipanggil Panababan aja datang. Dipanggil Palek aja datang. Apalagi Prabowo, nggak usah datang. Kelompok pertama. Kelompok kedua, Raja marah. Ini mendingan orang-orang ini nih yang gue kenal, family gue yang gue tahu, enggak nih, babat aja deh. Mendingan bakar kotanya, bunuh mereka karena tidak menghargai undangan raja. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, setelah itu raja marah. Mendingan undangan ini ya serahkan aja deh, hamba-hambanya ku serahkan lagi hamba. Bawa undangan ini
siapa yang engkau ketemukan di jalan, orang-orang jalanan ini, undang mereka. Undang mereka, yang jahat, yang baik, undang aja. Siapa yang kau ketemukan, bagi. Dan orang-orang ini datang semua memenuhi undangan raja. Tapi ada satu orang yang nakal. Ada satu orang yang gak dengar-dengaran, memakai pakaian yang tidak layak. Sehingga raja menegurnya. Kenapa kau bisa pakai pakaian ini? Orang seperti ini mendingan ikat kaki dan tangannya, buang ke tempat yang gelap untuk dia dibunuh. Lihat, yang satu orang banyak, yang satu orang. Impact daripada kelompok yang pertama, pada saat dia tidak mengindahkan undangan raja, impactnya besar. Yang dia bakar adalah kota-kota. Impact yang pertama, dosa orang pertama, pada saat dia tidak mendengarkan undangan raja, yang pertama orang ini mendingan digagalkan saja. Satu dan banyak tetap ada di dalam kehidupan saudara. Kadangkala pelajaran pada malam ini, seberapa besar gereja mengundang, tapi kadangkala kupingmu tebal. Betul atau betul sepertinya? Betul. Kita tarik pelajaran mengenai hal kerajaan surga. Yang tadi bicara mengenai perjamuan kawin, tapi kita tarik pada malam ini mengenai hal kerajaan. Saya yakin dan percaya, dari tampang-tampang mukanya di sini semua rajin gereja. Betul atau betul? Sepertinya betul. Tapi undangannya kadang-kala cuek. Saudara mengindahkan undangan raja, undangan Allah yang besar untuk datang ke dalam gereja, supaya engkau, saudara, di dalam kelompok pertama, hidangan disiapkan yang enak-enak. Bicara lembut adalah bicara hidangan yang paling keren pada waktu itu. Bicara lembu, bicara mengenai kelompok yang besar. Raja menyiapkan buat tamu-tamunya, tapi tamu-tamunya mengindahkan undangan raja. Sopan nggak? Nggak sopan. Sama pada saat Hakim-Hakim pasal 7 yang dibilang Pak Berti tadi, Hakim-Hakim. Bagaimana Gideon menyaring pasukannya. Yang dilihat bukan secara banyaknya, tetapi yang dilihat adalah etikanya pada saat dia minum. Sama dengan saudara, diundang gak datang, etikanya tidak bagus. Seolah-olah undangan ini biasa saja, besok tuh gue bisa datang lagi. Iya, saya tahu. Tetapi momen di dalam kesetiaanmu, dia lihat segala pergerakanmu adalah momen di dalam Tuhan. Katakan. Makanya kalau kita gereja, gerejalah dengan hati. Amin. Raja yang undang saudara, waduh, Yesus mengundang saudara supaya sehidangan dengan dia. Apa pelajaran pada malam ini? Yuk, jadilah orang yang dipilih Tuhan. Katakan amin. Saya pun mau dipilih Tuhan. Kalau bisa saya paling depan. Supaya kenapa? Supaya aku masuk dalam penyaringan Altius Portius. Supaya dia melihat segala sesuatu di dalam kekuatan rohaniku, di dalam ketegaranku. Aku menghadapi segala permasalahan hidup. Aku tetap masuk ke dalam new generation. Yuk klik semua yuk. Klik saja. Boleh? Nah, dua perbanding. Yang satu kelompok besar, kelompok yang diundang, tetapi impactnya besar. Dia akan membakar kota dan membunuh semuanya. Tetapi yang satu adalah orang yang ini mendingan habisi saja. Saudaraku, yuk setialah di dalam gerejamu. Katakan amin. Gereja tidak melihat kuantitasmu, tapi gereja melihat hati. Amin. Yuk klik. Ada dua hal dalam pelajaran pada malam ini. Yuk kita kembali. Yang pertama adalah mengetahui makna gereja sesungguhnya, ayat 3 dan 4. Mengetahui makna pertobatan sesungguhnya, ayat 11 dan 12. Yuk kita kembali ke Alkitab. Saya baca. Yuk klik it. Yuk kita baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3.
situ dulu. Saudaraku lihat saya. Cikal bakal kata gereja. Cikal bakal kata gereja ada di dalam Matius. Tetapi cikal bakal pada saat pelajaran kontekstualisasi Yesus. Lihat saya. Seorang raja akan berbicara untuk memberikan titanya kepada orang-orang percayaan. Dan orang-orang kepercayaannya ini tidak bisa duduk seperti saudara. Dia harus duduk di bawah. Dan raja akan memberikan perintahnya. Hamba-hamba yang memanggil orang. Dia panggil semua. Hamba-hambaku, aku punya undangan. Bawa kepada orang-orang yang ku kenal. Supaya undangan ini mereka dapat datang kepada perjamuan kawin. Artinya, hamba-hamba yang disuruh Tuhan. Hamba-hamba yang disuruh raja, itu artinya adalah gereja. Apa itu gereja? Diberi perintah, diberi amanah untuk melaksanakan amanah raja. Sama dengan saudara. Seberapa besar engkau mendengarkan firman dalam hidupmu? Seberapa dalam engkau mendengarkan firman, tapi firman tidak pernah bergerak di dalam hidupmu. Engkau monoton, engkau telan sendiri, engkau bagi sendiri, dan tidak pernah membagikan bagi orang lain. Itu bukan gereja. Tetapi bentuk gereja ada amanah. Firman Tuhan dibentangkan, firman Tuhan diberitakan, tapi harus engkau lanjutkan kepada orang lain. Katakan, itulah kata gereja. Dibawa keluar, supaya dipanggil keluar, supaya engkau memberitakan Injil. Itu kata gereja. Amin. Muka saudara sama saya kayaknya permusuhan. Amin. Lambaikan tangan, katakan Sitius, Altius, Fortius. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih gagah, supaya aku dipilih oleh Tuhan. Mantap. Orang Batak bilang horas jalan lagi. Amin. Amin. Saudara dan saya menyandang dua hal. Yang pertama adalah saya gereja universal. Dalam hatiku setiap pergerakanku aku gereja. Aku harus memberitakan Injil. Aku harus menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Supaya gereja universal ada dalam hidup. Itu gereja universal. Yang kedua, saudara harus rajin di gereja lokal. Katakan amin. Jangan pindah-pindah. Jangan pindah-pindah. Jangan pindah-pindah. Jangan pindah-pindah. Satu saja, lokal gereja. Amin. Kalau mau pindah-pindah, baru mau naik, cabut lagi, tanam lagi, pindah lagi, tanam lagi. Kapan kau dewasa? Kapan kau mengerti tentang makna gereja dalam hidup? Saya pun gereja, saudara pun gereja, harus tampil dengan berkat Tuhan yang besar. Supaya ada Sitius, Altius, dan Fortius, engkau gagah. Aku menjadi umat pilihan Allah. Ih, mantap. Amin. Amin. Abraham disuruh apa? Keluar kau dari Ukasdim ke tanah perjanjian. Itu pergeseran, arti adalah gereja. Gereja di dalam hidupmu, jangan tanya-tanya tujuan hidupmu. Lakukan aja lah kehendak Tuhan dalam hidup. Saya pun mau masalah saya beres. Saya pun mau masalah keuangan saya beres. Saya pun mau semuanya berhasil. Saya pun mau. Tetapi bagaimana Abraham menggeser dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian? Dia mengikuti perintah Allah karena dia adalah gereja. Gereja tidak membawa engkau untuk terus ada dalam kesenangan, boh. Gereja tidak membawa engkau terus dalam keadaan happy-happy, boh. Tetapi dia bergeser switch supaya engkau melihat ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Katakan amin. Wow. Yuk klik yuk. Klik. Dipanggil keluar, masuk ke dalam persekutuan Tuhan. Ini kita baca Roma 12, klik. Ayat yang pertama itu kita baca yuk. 1, 2, 3.
bangunan. Gereja adalah rumah, bukan bangunan. Di dalam gereja ada Allah dalam hidup. Artinya engkau harus eksis, ada Yesus dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Bahwa Dia ada di dalam hidupmu. Saya tidak mencari Yesus. Yesus sudah ada di dalam hidupku. Aku harus bangun dengan eksistensi Allah dalam hidupku, supaya gereja, makna gereja dalam hidupku tahu. Amin. Yuk, klik. Kembali ke ayat tadi. Ke ayat yang tadi. Lihat saudara. Saudara rajin ke tempat ini bukan maunya saudara, tapi demi kemurahan Tuhan. Dia cinta kepada saudara walaupun kau bergeser, yang tadinya gereja bergeser dengan masalahmu, bergeser dengan segala sesuatumu, diundang nggak mau datang, diundang nggak mau datang. Enggak Tuhan, aku sibuk. Enggak Tuhan, aku punya masalah. Digeser. Secara tidak langsung engkau mengubah posisi gereja dalam hidupmu. Aku punya masalah Tuhan, tapi Tuhan undang saudara. Aku nggak mau Tuhan sakit masalah hidupku. Aku kekerasan, aku ngefinance, digeser hidupku, tetapi undangan tetap berjalan dalam hidupku. Dia mengajak saudara, apapun permasalahan hidupmu, undangan tetap ada dalam hidupmu. Katakan amin. Demi kemurahan Tuhan, kalau pada malam ini kita dipilih, kalau pada malam ini kita ada di tempat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Ih, mantap. Amin. 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 Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudaraku, gereja bukan Indomaretmu. Gereja bukan Alfamaretmu. Gue mau cari nih apa yang gue butuhkan. Kalau nggak ada di Indomaret, gue pindah ke Alfamaret. Nggak ada di Alfamaret, pindah ke pasar tradisional. Cari. Gereja tidak memenuhi segala keinginan. Yang dia inginkan, gereja harus tampil dalam kekurangan. Iya, saya tahu, saya tidak sempurna, banyak kekurangan. Tapi demi kemurahan Tuhan, Dia pilih saudara, Dia undang saudara supaya masuk dalam hidangan bersama Dia. Enak-enak. Kenapa? Aku diundang oleh Raja. Demikian pun pada malam ini, gereja membawa engkau supaya engkau bertumbuh di dalam Dia. Melalui gereja, gereja adalah alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Malam ini pun gereja memberitakan Injil, supaya engkau altius, fortius, kuat, tebal di jalan Dia. Amin. Amin. Ayat yang ke-14 tadi sebutnya bilang apa? Banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Saya mau yang dipilih Tuhan. Saya mau yang dipilih Tuhan, karena itu demi kemurahan Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia tidak memilih dengan kekuatan. Dia tidak memilih dengan kekayaanmu. Dia tidak memilih dengan kepintaranmu. Yang Dia pilih adalah etika. Aku diundang? Enggak lah, gue datang lah. Aku diundang dengan hamba? Enggak, saya harus mengerti otoritas Tuhan. Ih, mantap. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang kudus. Saudaraku, kalau hidupmu monoton, engkau tidak pernah merasakan kasih karunia Tuhan. Amin. Hari apa ya? Saya lagi di meja belajar, lagi mempersiapkan bahan khotbah. Di pikiran saya harus telepon salah satu teman saya. Pokoknya telepon aja. Namanya Bang Tigor. Saya telepon. Halo Bang Tigor. Wih, Pak Otniel, Bang Tigor, gimana kabarnya? Saya lagi nggak bagus nih. Saya lagi di rumah sakit. Saya mau operasi ginjal. Coba, saya nggak bergaul sama orang itu. Tapi tiba-tiba ada yang bisikin, kok telepon deh. Saya ikutin kata hati. Saya telepon. Ternyata dia butuh didoakan. Itu namanya gereja.
Itu namanya gereja. Itu namanya gereja. Ada sesuatu yang di luar kejangkauan supranatural kita nggak tahu, tetapi ada hati yang dibungkus untuk terus menunjuk orang lain. Ayo berdoa bagi dia. Saya berdoa. Masalah sembuh atau nggak sembuh bukan urusan saya, tapi demi kemurahan Tuhan, saya sebagai gereja harus terus berdoa kepada orang lain. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Selasa atau hari Rabu saya menemani ibu mertua saya ke terapi untuk panasin tegang otot. Ya saya anterin aja. Tapi selama treatment itu kan 1 jam. Ya saya lihat YouTube, lihat salah satu khotbah pendeta. Wah ketawa, senang, diberkati. Saya lihat bagus, haleluya, puji Tuhan. Walaupun saya lihat nonton YouTube, saya tetap katakan puji Tuhan, haleluya. Lepas selesai terapi, saya pergi makan di Kelapa Gading sama istri dan sama ibu mertua. Pas masuk, coba bayangkan sejakarta selebar gini ketemu orang yang saya nonton YouTube itu. Coba pikirin, impossible, tapi itu Tuhan yang ngatur. Demi kemurahan Tuhan. Itu yang kedua. Hambanya, saya baru nonton, masih kelihatan, masih hangat. Pendeta, oh gitu ya. Bapak siapa, saya omnya. Lihat linknya. Kelihatannya simpel, enggak, diatur Tuhan demi kemurahan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, lagi belajar satu pagi ditelepon sama orang. Halo, pastor. Ya, selamat pagi, haleluya, puji Tuhan. Ada apa ya Bu? Ini Bapak sakit di rumah sakit. Apa yang saya harus lakukan? Doain aja. Video call saya berdoa. Artinya orang lain gak melihat saya, siapapun yang lihat, tapi demi kemurahan Tuhan dia mencari saudara. Itu namanya gereja. Itu namanya gereja. Kalau nggak pernah dicari orang-orang lain, nol besar. Gereja harus punya impartasi supaya engkau tahu tentang gereja. Engkau tahu posisi seperti undangan ini. Saudara tahu ada undangan tapi cuek. Saudara tahu ada undangan tapi saudara sibuk. Saudara tahu ada undangan tapi tidak ada waktu bagi Tuhan. Tetapi pada waktu engkau susah, pada suatu saat engkau penderitaan, engkau cari undangan itu. Hadir, nggak hadir. Tapi pada saat engkau ada dalam kesempatan, aku sehat, aku diberkati, cari gereja supaya engkau terus ada dalam naungan dia. Amin. Wow, keren. Haleluya. Yuk klik yuk. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sama-sama tidak peduli, tidak mengasihi domba, sama-sama mencari kepentingan sendiri. William Barclay, Profesor Biblika, Skotlandia. Lihat saudara, saudara mau kuat bagaimana kalau engkau tidak dalam gereja? Dari luar diserang dengan serigala. Bicara serigala adalah bicara aliran sesat. Bicara serigala adalah saudara engkau bergantung kepada dunia ini. Saudara menjadi gereja yang tidak tangguh. Saudara menjadi gereja yang gampang goyang, ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Gak pernah tertanam dengan gereja lokal. Kelihatannya simpel. Tapi gereja yang kuat adalah gereja yang tertanam di gereja lokal. Bukan masalah pengkhotbah yang besar, enggak. Dia butuh ketaatanmu dengan etikamu supaya engkau terpilih seperti Gideon. Amin. 300 orang tapi dahsyat, 5 orang tapi dahsyat, 10 orang tapi dahsyat. Karena aku, makna gereja aku tahu dalam hidup. Amin. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Undangan diberikan, tapi saudara tidak indahkan. Tindakan bisa dikatakan, Tuhan, saya lagi sakit. Saya lagi banyak pencobaan. Tapi teruslah datang kepada undangan itu. Karena undangan itu mengandung berkat dalam hidup. Lambaikan 2 tangan. Wow. Pada saat engkau memisahkan diri dari Allah, pada saat engkau memisahkan diri dari Allah, hukum rohaninya, berkat yang ada disediakan bagimu diambil orang-orang lain.
Pada saat engkau jauh daripada Tuhan, engkau sebenarnya telah diberikan hidangan yang tadi, hidangan makanan, tapi karena engkau tidak datang, diambil oleh orang yang sama dengan saudara. Pada saat engkau tidak mengindahkan panggilan gereja, berkat diambil oleh orang lain. Dan oleh sebab itu jangan iri, jangan marah, jangan segala sesuatu kok Tuhan gua gak dipilih. Iya memang lu gak dipilih, gak pernah diundang, gak pernah datang undangan Tuhan. Wow. Apapun yang terjadi dalam kelemahan, dalam penderitaan, tetaplah ke gereja supaya hidangan bersama Dia. Amin. Jangan jauh dari gereja lokalmu. Jangan jauh. Engkau diajarkan dengan etika untuk taat. Bukan engkau pindah-pindah gereja, penderitaanmu selesai. Enggak, tetap ada dalam penderitaan. Ujian, akar penolakan, akar pahitmu akan tertanam. Itu tugasnya iblis. Tugas iblis akan memberikan benih dalam hidupmu supaya benih itu tertanam dan berakar. Dan susah dicabut. Orang seperti ini yang punya akar pahit, yang punya dendam, pada saat dia bergaul, dia tetap akan jadi jelek untuk orang lain. Orang seperti ini mendingan buang ke laut. Jadi dalam kehidupan gereja ada namanya hukum tarik-menarik. Saling-saling menjatuhkan satu dengan lain, saling menjatuhkan satu dengan lain, supaya serigala itu, supaya orang-orang upahan ada dalam gereja. Kenapa? Supaya dia menggagalkan saudara. Saudaraku, secara tidak langsung, kadangkala kita orang upahan. Saya ulang, secara tidak langsung kita orang upahan. Kenapa? Maunya datang ke gereja, Tuhan memberkati saya, itu juga saya mau. Datang ke gereja supaya sakit gue sembuh, saya juga mau. Orang upahan. Kalau sudah sembuh mau ngapain lagi? Kalau sudah diberkati mau ngapain lagi? Nol besar. Gereja diserang orang-orang seperti ini yang mencari keuntungan supaya Tuhan memberkati saya. Itu level paling bawah. Tapi level di paling besar, aku terus tetap ada dalam naungan Tuhan. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Amin. 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 Saudaraku, kebenaran adalah kebenaran jiwaku. Kebenaran adalah kebenaran roh. Kebenaran adalah kebenaran tubuh. Kau kerjakanlah terus supaya makna gereja lokal, supaya saudara membawa yang namanya gereja universal. Aku terus dalam naungan Tuhan, supaya aku menjadi altius, fortius, menjadi kuat dan lebih cepat. Karena kenapa? Tuhan yang memilihku. Mantap. Amin. Amin. Yuk, Markus 10. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ini ayat ini saya pelajari. Wah, saudaraku, ada seorang ahli jiwa itu mempunyai anak umur 6 tahun. Dia menaruh anaknya di kandang monyet. Harapan monyet seperti manusia. Setelah ditinjau-tinjau, ditaruh anaknya monyet, anak-anaknya dia pelajari selama 6 bulan. Terbalik, anaknya yang jadi kayak monyet. Tingkah lakunya sebenarnya. Artinya gini, kalau kita impartasi dengan orang-orang negatif, orang-orang yang suka ngutang, orang-orang yang jelek-jelekin, engkau terimpartasi dengan negatif itu. Dan oleh sebab itu gereja harus keluar. Saudara, saya keluar dalam orang kayak gini gak bagus. Saya punya sahabat SMP, tadinya baik, lama-lama udah kling. Bro, selamat pagi. Haleluya, gua lagi kering nih. Kenapa kering? Lu ada cuan gak minta duit? Pertama saya kasih, gak apa-apa sahabat. Lama-lama nih, seminggu kemudian
kering bro, lebaran, kering Natalan, kok semuanya lu buat lu. Nah, ini orang kayak gini, enggak, tinggalin aja. Lu sahabat tapi bikin susah gua, kan kebaca. Amin. Oleh sebab itu, yang punya teman yang gak bagus-bagus sebagai gereja tinggalin. Jangan lu temenin. Ntar lu terimpartasi. Yang tadinya gak suka ngutang jadi ngutang. Lihat ya, menyatakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada. Saudara mau diibaratkan seperti unta? Saya tanya kepada saudara, saudara mau diibaratkan seperti unta? Saya tidak mau. Ini bukan bicara mengenai beban, tetapi bicara mengenai remes. 4 tafsiran Ibrani, remes, teras, misot, midot, dan sot. Ini masuk ke dalam simbol adalah unta dan orang kaya. Saya nggak mau dibandingkan dengan unta. Saya tidak mau dibandingkan dengan monyet. Saya tidak mau dibandingkan dengan serigala. Saya tidak mau dibandingkan dengan harimau. Karena saya adalah produk unggulan. Katakan amin. Karena engkau diciptakan serupa dengan gambar. Aku produk unggulan. Aku tidak mau dibandingkan dengan unta. Aku tidak mau dibandingkan dengan monyet. Karena Allah adalah kehendak Dia. Dia pilih saudara supaya demi kemurahan Tuhan, supaya aku bisa beribadah dengan iman, dengan segala sesuatu, karena yang kupandang adalah Allah yang besar. Katakan amin. Wow, itu kelompok pertama. Kelompok pertama yang selalu mengindahkan undangan Tuhan. Kadangkala itu terjadi dalam hidupmu. Engkau lebih mementingkan orang lain daripada ibadah. Betul atau betul? Betul. Dia menarik saudara karena demi kemurahan Tuhan, supaya engkau melihat berkat melimpah dalam hidupmu, supaya engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada saat engkau masuk dalam kerajaan Allah, engkau mengerti Tuhanku baik. Mantap. Amin. Ancaman bagi gereja, kecenderungannya adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Saya ulang, ancaman bagi gereja melakukan pekerjaan Tuhan dengan daging. Kadang-kala ilmu sekulermu kau tarik. Nih gua nih lulusan S2, jabatan gua di perusahaan manajer. Dia mau ngatur gereja. Saudara pandang-pandang perasaan gereja bodoh banget. Saudara lebih pintar. Ih, belagu banget kok. Seolah-olah saudara sudah gagah dengan posisimu. Seolah-olah saudara sudah tahu dengan kekayaanmu mengatur gereja. Enggak. Gereja tetap berjalan tanpa saudara pun. Saudara tinggalkan dia tetap berjalan karena dibela oleh Tuhan. Amen. Dan oleh sebab itu dalam kegerejamu engkau hiduplah dalam kerendahan hati, diatur oleh gembala siap, supaya dia memakai saudara untuk bergeser yang tadinya dunia sekuler, yang tadinya tentang materi, engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu bentuk gereja. Amin. Saudara adalah gereja universal. Jangan sampai undangan diberikan tapi saudara cuek. Tarik ya, ini buat gua, ini buat gua, supaya aku seidangan dengan raja, supaya aku seidangan dengan Tuhan. Pada saat kita seidangan, kita masuk, kita melihat kerajaan Allah penuh dengan kemuliaan. Mantap. Wow. Haleluya. Yuk, yang kedua yuk. Klik. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, mulai dari ayat 10 boleh dulu? 10. Ada nggak 10? Yuk, boleh ke 10 kita baca ayat 10 dulu yuk. Ini lebih bagus yuk. Ke 10 dulu yuk. Bisa lihat di HP Matius 22 ayat 10 dulu, kita mulai barengan 11. Yuk kita baca sama-sama yuk. Matius 22. 1, 2, 3.
Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang tempatnya dengan tamu. Lihat, kelompok pertama sudah ke laut, binasakan kotanya. Lihat saya, pada saat saudara cuek kepada panggilan Tuhan, saya ulang, pada saat saudara cuek kepada panggilan Tuhan, maka kota itu akan dibakar. Apa kotamu? Penghasilan. Apa kotamu? Kesehatan. Apa kotamu yang engkau andalkan akan dibakar pada saat engkau mengindahkan panggilan Tuhan. Dan oleh sebab itu, sebagai gereja, seriuslah dengan undangan gereja. Katakan amin. Saya tahu saudara sibuk, saya tahu. Tapi bagaimana engkau meresponi undangan daripada Tuhan, tergantung saudara. Tapi impactnya, pada saat engkau cuek kepada panggilan Tuhan, kotamu dibakar. Artinya apa? Berpengaruh kepada negara, berpengaruh kepada keluarga, berpengaruh kepada penghasilan, semuanya berpengaruh terhadap kesehatan. Dan oleh sebab itu, mau sehat, mau keren, mau keuangannya keren, mau berkatnya ditambah-tambahkan, rajinlah ke gereja. Katakan amin. Amin. Jawabnya kayaknya nggak semangat nih. Katakan amin. Amin. Bikin saya senang dikit lah. Amin. Yuk kita bacain 11. 1, 2, 3. Dia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, tetapi orang itu. Lihat saya, kelompok kedua, klik. Yuk kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Mengetahui. 1, 2, 3. Ini saya garis bawahi new generation. Artinya GKKDI, Gereja Kristen Kau Dengar. Gitu. Amin. Mantap kali nih, Kau Dengar itu. Kita adalah new generation. Kau dengar. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Kau dengar. Saya bahagia kalau bisa ada kata kau dengar itu. Yang kedua, bicara mengenai pertobatan. Lihat, kelompok kedua, raja udah marah nih kelompok pertama, ya udah bakar aja deh, dicuekin. Yang kedua, ini undangan masih ada nih. Hamba-hambaku sini. Ini undangan, bagilah undangan ini. Siapa yang kau ketemukan di jalan bagi aja. Mau itu orang baik maupun orang jahat. Lihat, kalau saudara tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain. Katakan amin. Dan oleh sebab itu, ambil setiap pekerjaan Tuhan. Even engkau kolektan, even engkau angkat-angkat bau, even engkau ngelap-ngelap meja, itu pekerjaan Tuhan. Pada saat engkau indahkan pekerjaan Tuhan sekecil apapun, Tuhan akan memakai orang lain. Supaya dia bergerak, supaya engkau malu. Tuh orang lain gue pakai, lu gak mau kan? Berkat diberikan, ambil. Dengan tugas apapun ambil. Dengan tugas apapun ambil. Supaya engkau bisa tahu fungsi gereja dalam hidupmu. Dia memakai engkau supaya engkau mengerti jabatanmu. Dia memakai engkau supaya tahu posisimu. Aku gereja yang mempunyai otoritas, yaitu Yesus melalui gembala sidang. Aku percaya ini pembentukanku. Walaupun sakit, engkau terus ada, angkat tisumu, bersih-bersih ruangan. Sakit itu adalah hamba Tuhan. Dulas, hamba Tuhan. Dulas, sakit. Tapi itulah pembentukanmu, supaya engkau tahu ada gereja dalam hidupmu. Wow. Haleluya. Yang kedua adalah pertobatan. Saya bukan bicara dogmatika, tapi saya bicara mengenai Alkitab. Dia katakan panggilan dari luar, mengakui, menghormati Allah. Dalam bahasanya kan dibilang metanoia,
metamorfoo orangnya. Metanoia adalah bendanya, tapi metamorfoo adalah aku. Itu adalah pertobatan, supaya engkau bisa panggilan dari luar, mengakui dan menghormati Allah. Panggilan dari dalam, biar Roh Kudus yang atur. Roh Kudus maunya gimana? Sakit-sakit. Saudara kan punya tujuan, mau kehendak. Iya, tapi memang digiling, digiles, diperas supaya daging ini tidak bertumbuh. Yang tumbuh adalah Yesus dalam hidupmu. Katakan amin. Saudaraku, iblis paling favorit. Iblis paling favorit dalam hidupmu menolak Yesus. Pada saat engkau menolak Yesus, akarnya makin bertambah dalam hidup. Dan hidupmu penuh kepahitan. Sakit hati terus dengan pria, sakit hati terus dengan orang lain, sakit hati terus dengan suamimu, sakit hati dengan anakmu, terus. Karena favoritnya kepahitan adalah dirimu sendiri. Siapa yang bisa mengelakkan itu? Saudara adalah gereja. Amin. Bukan berapa hamba Tuhan datang ke tempat ini saudara maju. Enggak. Saudara mau nangis termewek-mewek, tidak akan berubah. Kalau engkau tidak metamorfo. Aku harus berubah karena tindakanku adalah tindakanku sendiri. Amin. Amin. Saya pun berubah. Harus ditunjukkan berubah. Saya sudah bilang berapa kali, saya sudah tidak nonton. Sekarang saya tugasnya baca Alkitab, tugasnya berdoa dan puasa. Terus supaya aku metamorfo, diriku dari dalam berubah. Bukan masalah khotbah pendeta, bukan masalah pendeta besar, saudara. Metamorfo itu ada dalam dirimu, dari dalam, dari luar. Harus tunjukkan bahwa aku harus, supaya pada saat engkau bekerja bagi Dia, widih, pertobatan terjadi di dalam hidup. Yang tadinya nggak suka baca Alkitab, sekarang baca. Yang tadinya nggak suka berdoa bangun pagi, berdoa. Itu namanya pertobatan. Bukan masalah perilaku kelihatannya baik-baik, tapi di belakang jahatnya minta ampun. Amin. Yuk, ayatnya yuk. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lihat, setelah gereja dipilih melalui saudara, Dia katakan alat pilihannya dan untuk membawa kepada bangsa-bangsa. Garis bawahi kata bangsa-bangsa. Kata bangsa-bangsa itu bicara mengenai adatmu, mengenai perilaku, mengenai malasmu, mengenai cuekmu, karena engkau tidak berperilaku baik. Itu bangsa-bangsa. Ada 7 gunung di dalam hidup saudara. Yang pertama adalah bicara mengenai keluarga. Yang kedua adalah mengenai bisnismu. Yang ketiga bicara mengenai pekerjaan. Yang keempat bicara mengenai pemerintah. Yang keempat bicara mengenai seni. Ada 7. Ntar saya dapatkan lagi. 7 gunung dosa. Saya bagikan kepada teman-teman saya ini, Pak Berti, Pak Nababan, saya potretin buku ini. Bro, baca buku ini, keren. Kan sekarang tinggal waktunya aja duduk diam baca. Amin, Pak Nababan. Ale, kau dengar itu? Saudaraku, lihat. Ada namanya kelompok Yahudi pun. KL Kabal. Ini lebih keren daripada Yudaisme, Farisi, Selot, turun lagi. Tapi ini KL Kabal di atas, lebih tinggi, lebih moderat.
Yunani kuno. Yang pertama dibilang Simsum Luria, yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi KL Kabbalah itu bicara mengenai Tuhan. Dia percaya. Pada saat dia baca Alkitab ini dalam bahasa Ibrani, tidak ada putusnya. KL Kabbalah itu tidak ada putusnya, karena dia percaya. Pada saat dia baca Alkitab, saya ulangi, pada saat dia baca Alkitab, yang di pikirannya, yang di hatinya, mukanya Yesus. Yang dia baca, walaupun dia baca, tapi yang tampil adalah mukanya Yesus. Kelompok KL Kabbalah. Dia mengerti pada saat dia baca, yang dia tampil adalah Yesus. Yang dia tampil adalah Yesus. Saudaraku, oleh sebab itu teks ilahi ini saudara wajib baca. Wajib baca. Wajib baca. Supaya engkau tahu wajahnya Tuhan. Itu KL Kabbalah, lebih tinggi daripada Yudaisme. Dia mengerti pada saat dia baca kitab Talmud, dia lihat ada muka Allah, dia lihat ada kasih Allah, karena dia tiap hari melihat segala sesuatu tentang kehidupannya, supaya pertobatan terjalin, supaya pertobatan berubah, karena yang tampil adalah teks ilahi, karena Yesus. Tanpa Yesus, saudara tidak akan bisa berubah. Dan oleh sebab itu, masukkanlah Yesus supaya engkau berubah dalam hidup. Katakan amin. KL Kabbalah. Saudaraku, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, saudara dan saya mempunyai kutub generasional. Kutub generatif, turun temurun. Saya bertanya, orang Jawa punya falsafah, bibit, bebek, boba. Pokoknya kalau orang tuanya baik, anaknya baik. Itu kata falsafah Jawa. Tapi kata Alkitab, walaupun orang tua dua jahat, tapi bisa dipatahkan dengan darah Yesus. Karena anak ini adalah anak yang baik. Amen. Lihat yang ke-10, ayat yang ke-10. Berilah undangan kepada orang jahat dan orang baik. Saudaraku, di luar sana banyak orang baik. Betul? Betul? Di luar sana banyak orang jahat. Tapi yang dia lihat, bahasa Yunaninya, kata orang jahat, poneros. Dalam bahasa Yunani ada 24 grammar. Belakangnya ada US, poneros. Itu menambahkan artinya ini milik gua. Sifat itu milik gua, poneros. Orang jahat poneros. Tapi miliknya dia bukan selamanya tercantum di dalam diri. Saya bertanya, anak yang baru lahir jahat atau baik? Kok tahu baik? Tahu dari mana? Jangan asumsi. Pokoknya tahu aja begitu. Mau jahat belum tahu, belum bergaul. Amin. Itu adalah poneros. Jadi melihat segala sesuatu jangan kau tepikan betato jahat. Baju compang-camping orang bikin ini jahat banget, gereja tampil begitu. Itu poneros. Dia lihat segala sesuatu ditetes, tetapi bukan menjadi hak mati dia. Kejahatan itu memang ada, tapi bukan berarti engkau identifikasi, engkau statement dia jahat. Walaupun dia dari penjara, tapi pada saat dipatahkan dengan darah Yesus, dia tetap layak menjadi pilihan Allah. Katakan amin. Katakan puji Tuhan. Itu poneros. Agatos, orang baik. Siapa yang tahu baik orang baik? Enggak. Tapi fungsi Allah yang dia lihat adalah jiwa. Jiwa supaya engkau diselamatkan. Wow, itulah pertobatan. Teshuba, bahasa Ibrani. Teshuba. Teshuba itu beralih kepada jalan yang jelas, beralih kepada jalan yang benar. Teshuba, pertobatan. Pada saat aku ngerti, aku bukan orang jahat. Itu sifat orang dunia, tapi aku tetap dihargai. Karena pertobatan lahir di dalam hidup. Pertobatan hanya bisa mampu dikerjakan bersama Yesus. Mau saudara modifikasi ke perilakumu kelihatannya baik, tapi kalau hatimu busuk tetap busuk. Yang dicongkel adalah darah Yesus.
Amin. Yuk lihat lagi ya. Disinilah Baal kapal. Lihat. Orang-orang ini percaya pada saat dia baca firman, 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 ini pikirannya ada ruang sefirot. Saya ulangi. Pada saat dia baca firman, pada saat dia baca firman, dia lihat mukanya Allah, masuklah ke dalam ruang sefirot. Ruang sefirot ini tertutup oleh manusia. Ruang sefirot ini tertutup dalam dagingmu. Ruang sefirot ini hanya bisa terisi pada saat engkau menerima Yesus. Pada saat engkau menerima Yesus, ada ruang sefirot di dalam pikiranmu. Daya kreatif Tuhan masuk dalam. Mantap. Itu namanya ruang sefirot. Ruang yang gak bisa dimasuki oleh pikiran manusia, tapi ruang ini dimasuki oleh firman. Muncullah kata rahmat, muncullah kata yang lain yang besar-besar. Itu ruang sefirot. Karena kenapa? Pada saat engkau bergaul dengan Tuhan, ruanganmu tetap ruangannya Tuhan. Katakan amin. Makanya saya pelajar-pelajar ya, kenapa saya bisa ketemu dia? Kenapa orang lain mencari saya? Ruang sefirot diberikan kepada Tuhan. Pertanyaannya, seberapa besar engkau berikan ruang sefirot Allah dalam hidup? Katanya bertobat, tapi baca Alkitab nggak mau. Katanya bertobat, puasa nggak mau. Katanya bertobat, berdoa nggak mau. Bagaimana ruang sefirot masuk ke dalam pikiran? Engkau tidak pernah membaca mukanya Tuhan. Amin. Khotbah saya kembali lagi semuanya ke firman. Lu boleh jago firman, tapi kalau lu gak diam baca firman, nol besar. Makanya selalu saya baca Alkitab. Saya nggak hafal ayat, tapi pada saat saya duduk biarlah masuknya ruang sefirot menguasai, supaya pertobatannya mutlak. Enggak lah, Tuhan kan kasih nih normanya. Lu salah nih buat sini belok. Ada seorang budayawan Potirin, silakan search di Google Potirin, seorang budayawan dari Rusia. Dia mengambil survei, dan sebagian besar orang berhasil di dunia. Sebagian besar orang yang berhasil, Alexander Potirin atau siapa ya? Potirin. Dia pelajari, ternyata pada waktu kecil anak-anak ini selalu merenungkan firman. Dia memberikan ruang sefirotnya dikuasai oleh Tuhan. Dan orang-orang ini menurut Potirin itu orang yang dekat dengan Tuhan. Yuk kita baca yuk 1, 2, 3. Tetaplah 1, 2, 3. Saudaraku, sampai sekarang setiap presiden Amerika terpilih harus mendeklarasikan tentang ini. Deklarasi kemerdekaan Amerika harus dibacakan. Dan itu sudah dideklarasi dan ditandatangani oleh 50 orang presiden terpilih. Dan dari 56 orang ini, 24 orang yang berkecimpung di gereja. Orang yang ada di gereja. Orang yang mengikuti otoritasnya. Dan pada saat otoritas Tuhan dalam hidupmu terjalin, saya terlalu yakin engkau berhasil di dalam Tuhan. Katakan amin. Yuk, klik yuk. Yuk kita baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Haleluya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Lihat saya, ada namanya teologi naturalisme. Teologi naturalisme itu mengatakan, enggaklah, Tuhan hanya bagian hidupmu. Saya ulang, teologi naturalisme dia katakan, enggak, Tuhan hanya bagian hidupmu. Kalau engkau tidak butuh Tuhan, cari aja penggantinya spare part yang lain, seperti mesin. Artinya gini,
Pada saat engkau dalam keadaan sakit, engkau cari Tuhan. Ini jelek. Pada saat engkau butuh untuk bantuan supaya keluarga saya terjamin, engkau cari Tuhan. Jelek banget. Teologi naturalisme. Butuh Tuhan kesadaran konstruktif. Kesadaran konstruktif itu pada saat saya sakit, cari Tuhan. Pada saat jalan butuh, cari Tuhan. Teologi naturalisme. Seperti itu saudara dan saya. Kadang-kadang Tuhan menjadi ban serepmu. Kadang-kadang Tuhan menjadi doktermu, betul. Kadang-kadang Tuhan ingin menolong keuanganmu, betul. Tetapi engkau jelek, etikamu jelek, engkau cari Tuhan untuk memenuhi kehidupanmu. Ini jelek banget. Saya pun duduk aja diem di rumah lah. Bangun pagi-pagi, halo bro, ya, haleluya puji Tuhan. Bro, boleh nggak melayan tanggal 4 Mei di LP Sukamiskin? Kenal juga kagak Sukamiskin, tapi saya bisa sampai di sana karena Tuhan, demi kemurahan Tuhan. Saya minta-minta enggak, diam aja berdoa, diam aja, karena pada saat saya bergerak bagi Tuhan, pada saat saya bergerak bagi Tuhan, Tuhan juga akan bergerak bagi Tuhan. Dan oleh sebab itu jangan cari Tuhan dengan kesadaran konstruktifmu. Kalau gue susah gue cari Tuhan, kalau gue mau keluarga gue dijamin cari Tuhan. Ih, jelek banget hidup ini, jelek. Cari Tuhan dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, mau terpuruk, mau apapun, aku tetap cari Tuhan. Sitius, Altius, Fortius, aku akan cari Tuhan. Aku yakin dan percaya pada saat aku cari Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat yang besar. Amin. Amin. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Bukan Tuhan tidak bisa menolong. Saya ulangi, bukan Tuhan tidak bisa menolong. Tuhan pasti bisa menolong, tapi saudara agendanya banyak. Agendanya banyak. Dan oleh sebab itu saya nggak mau keluar rumah kalau nggak penting-penting. Habis housekeeping, you know housekeeping? Kan bahasa kerennya lagi ngapain konti housekeeping? Housekeeping apa ngepel? Bangun pagi doa, renungkan, ambil tugas kita, nyapu dan ngepel, housekeeping. Setelah itu mandi, saya duduk diam di meja, baca gitu, berdoa. Itu tugas saya. Mau dipanggil nggak penting-penting, coba ngopi di rumah juga gue kopi banyak. Tapi kalau suruh orang berdoa, saya datang. Karena kenapa? Dia membutuhkan Yesus. Amin. 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 Yuk, saudara, Tuhan tidak mau merenovasi tubuh. Tuhan tidak merenovasi tubuh. Yang dia renovasi adalah hati. Supaya engkau mengerti, aku menjadi orang yang dipilih Tuhan. Probius, seorang warga negara Romawi, ditarik paksa oleh kaisar, dan Probius dipaksa untuk tidak mengakui Tuhan. Bro, gue udah tahu, gue kan akan dipanggil raja, gue kan akan dipecut, gue akan dipecut lah, dibikin sakit. Tapi itu tidak jadi masalah dalam hidupku. Walaupun engkau pecut saya tetap percaya Yesus adalah rajaku. Yesus adalah juru. Probius dipaksa. Pada saat berhadapan dengan Raja Probius, masihkah engkau menyembah kepada Tuhan? Pak Raja, lu mau bunuh gua kek, lu mau aniaya gua, mau gantung gua tidak akan berubah. Gua tetap percaya kepada Yesus. Probius dipaksa lagi, dihukum terus, dipecut. Lu mau pecut gua sampai kapanpun, gua tidak akan berubah. Aku tetap percaya kepada Yesus. Dan oleh sebab itu, jangan lihat keadaanmu sakit, jangan lihat keadaanmu kekurangan, tetaplah percaya, karena Yesus menjadi kekuatan hidup. Altius, Fortius, itu menjadi kekuatan kita. Lihat, yuk kita baca sama-sama yuk kesimpulannya. Gereja 1, 2, 3.
Yuk sama-sama yuk dengan suara 1, 2, 3. Terus berdoa dan setia berkomunitas dalam gereja ataupun kelompok sel. Terus berhubung dengan Yesus Kristus, karena saudara dan saya adalah produk unggulan Dia, homo habilis, hidup dalam kerendahan hati. Pertobatan, lakukanlah pertobatan terus menerus agar selaras dengan kehendak Yesus Kristus. Misteri Allah tidak bisa ditembus dengan akal. Berdoalah, Roh Kudus memberi kemampuan. Yang ketiga, yuk beri ruang yang luas dan besar dalam hidupmu, supaya daya kreatif Tuhan berkembang. Ruang sefirot, bebaskan dirimu kepada Tuhan dan keterikatan apapun. Yes. Yuk, yang terakhir, saya mempersiapkan khotbah ini dengan membaca 16 buku. Saya mempersiapkan khotbah ini bukan omong kosong, tapi saya bicara tentang 16 buku yang saya baca. Saya rangkum 16 buku ini menjadi khotbah pada sore hari. Dan oleh sebab itu bertanggung jawablah supaya kita mengerti. Jangan katanya, tapi lihat kebenaran firman itu. Ada 7 mountain, 7 gunung yang tadi saya baca. Kuasa dalam Roh Kudus, akar dari penolakan, semua saya baca supaya khotbah ini matang. Karena kenapa? Saya bertanggung jawab dengan firman. Apapun yang kulepaskan supaya saudara dan saya mendapat berkat dalam Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang yang dipilih Engkau. Itu adalah kedaulatan. Itu adalah otoritas. Dan oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk setia kepada gereja lokal kami, agar kuasa-Mu mengalir kepada gereja lokal kami, agar kami menjadi jemaat hidup dalam kerendahan hati. Apapun dibawa, apapun dibentuk, kami terus hormat kepada otoritas. Bawa kami kepada pertobatan Tuhan, dengan mengenakan pakaian yang baik, dengan mengenakan pertobatan yang baik, agar hidup kami berkenan kepada-Mu. Bawa kami Tuhan. Kami tidak mau masuk ke dalam kelompok pertama, kami tidak mau masuk dalam kelompok kedua, tapi kami mau masuk ke dalam orang pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman. Saudara-saudara, hormatilah firman Tuhan. Jadilah berkat dimanapun engkau berada, baik di keluarga, baik di dalam pergaulan, baik di dalam gereja, baik di dalam bisnis. Jadikanlah segala sesuatu kenikmatan yang besar. Isilah ruang sefirotmu dengan firman Tuhan yang banyak, firman Tuhan yang besar, agar pikiranmu dipengaruhi dengan Allah. Terima kasih Tuhan memberkati engkau dan menolong engkau. Dia menyinari wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami akhiri semua kebaktian kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan.